Ya, aku mau nanya sih sebenarnya make sure kalau misalkan memang di Fable Zone ini di bisnis model kanvasnya dia revenue-nya ada direct sales dari B2C dan B2B bisa nggak sih? Jadi kita juga approach langsung ke customer, tapi kita juga approach perusahaan-perusahaan biar mereka beli merchandise dari kita buat rapatnya mereka gitu. Itu bisa nggak kalau kayak gitu tuh Kak? Sebenarnya tergantung juga efisiensinya mereka gitu. Makanya tadi kan kalau misalnya memang ngomongin tentang social enterprise tadi, B2B sama B2C pasti kan pendekatannya akan beda gitu. Dan kalaupun misalnya nih kalau misalnya memang teman-teman mau fokus kepada B2B berarti kan lebih ke mass production ya. Gimana teman-teman nanti lebih memastikan bahwa oh kalau misalnya bisa ngegait perusahaan ini gitu ya, ngegait kerja sama retail itu kan pasti kan apakah si Difabel Zone ini bisa nggak sih menyukupi pesanan kayak berapa ribu pieces itu kan. Kalau teman-teman ngomongin tentang B2C, berarti teman-teman harus lebih fokus ke gimana caranya nge-branding ataupun kayak menghasilkan inovasi-inovasi produk biar bisa bersaing sama market lain. Karena kan kalau B2B kan lebih ke bisa untuk kayak tergantung sama kayak misalnya mereka by order kan. Bisa request dan segala macam gitu. Jadi revenue streamnya mungkin bisa mereka biasanya sih harusnya sih bisa difokusin sih. Jadi walaupun misalnya mereka ada 2, tapi teman-teman bisa bantu sebenarnya untuk nantinya ya efektivitasnya nanti yang mana nih yang memang bisa lebih visible dan bisa lebih aplikatif ke Difabel Zone tadi, mau B2B atau B2C gitu. Karena nanti pendekatannya pastinya akan beda gitu. Oke. Thank you. Oke, thank you buat teman-teman kelompok 51. Ini selanjutnya akan ada 2 kelompok lagi. Mungkin aku mau recap sedikit. Jadi silakan teman-teman untuk nanti presentasi terkait dengan latar belakang komunitas sama latar belakang founder dan juga kegiatan komunitas saat ini mungkin bisa dipersingkat biar nanti kita bisa langsung diskusi terkait dengan ide programnya teman-teman dan KPI-nya teman-teman. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Dani bisa dibantu. Ya, selamat malam ya semuanya. Semoga ini masih semangat. Kami dari kelompok 13, atau kami menamai diri kami dengan Rafi Coach. Sebelum saya masuk lebih dalam ke materi, saya mau kenalin dulu nih anggota kelompoknya. Mas Dani. Bentar. Oke. Muncul ya? Belum. Udah nih. Nah. Udah sudah. Oke. Di Meraki Project ada 5 orang. Yang pertama ada ketua kita yang paling ganteng ya, Dani Zulfikri. Terus anggotanya ada Ria Aisyah Munir, Syifa Aulia Rahma, Sofia Amalia, dan saya sendiri Yuli Jeneng. Next. Next. Waduh. Ya, oke. Komunitas yang akan kami ajak kerjasama itu adalah GMH. GMH itu singkatan dari Gerakan Melukis Harapan. GMH sendiri merupakan sebuah komunitas di bidang sosial yang memiliki fokus membantu masyarakat di Kampung Doli, Surabaya yang terkena dampak dari penutupan eks lokalisasi untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya. Next. GMH sendiri diinisiasi oleh Dalu Nuzul Firom, seorang alumni dari ITS Gerasan Teknik Elektro yang saat ini aktif mengembangkan usaha ternak Nesia. Dibantu oleh rekan-rekan lainnya, mereka membawa solusi untuk masalah yang timbul pada wilayah eks lokalisasi Doli saat resmi ditutup oleh Bu Risma. Next. Dulunya kegiatan GMH ini tuh mencakup banyak bidang. Seperti pendidikan itu ada GMH mengajar dan teater anak. Terus ada parenting, itu School of Parenting. Ada juga lingkungan, ada bank sampah dan hidroponik, lalu ada kesehatan dan ekonomi. Tapi setelah dijalankan dan melihat kebutuhan di lapangan, saat ini kegiatan GMH sendiri difokuskan pada faktor ekonomi saja.
Dan setelah kami sharing nih sama pengurus yang saat ini, aspek ekonomi yang bisa diwujudkan pada saat ini adalah pada sebuah trip napak tilas perjalanan Kampung Doli, yang di dalamnya juga menyuguhkan workshop-workshop kegiatan UKM masyarakat di Kampung Doli sendiri, seperti pembuatan tempe, terus ada sepatu, pengrajin batik, dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat Doli agar bisa mandiri dan berdaya pasca penutupan lokalisasi. Kegiatan ini tuh dipilih karena jika dioptimalkan dengan baik, maka secara tidak langsung UKM-UKM yang digeluti oleh warga Doli bisa ikut terangkat dan tidak menutup kemungkinan bisa meningkatkan awareness dan partisipasi warga lain ke depannya. Next. Nah, bentuk kerjasamanya sendiri itu ada 3. Pertama, branding trip plus marketing UMKM. Yang kedua, standarisasi administrasi. Yang ketiga, upgrading and development. Next. Nah, KPI-nya sendiri, yang pertama yang untuk branding dan marketing UMKM, itu yang pertama kita menentukan identitas brand dan template warna dan fontnya. Itu kita deadline-kan bulan Mei. Terus yang kedua adalah menambah follower sebanyak 1.000. Terus ini masih nyambung di nomor 3, kita main di medsos, IG, dan TikTok. Untuk menambah follower 1.000, maka actionnya kita adalah 2 kali seminggu posting di IG maupun TikTok. Gitu. Sampai, ini deadline-nya sampai bulan Agustus. Terus yang keempat, terlaksana 6 trip reguler. Yang kelima, terlaksana 1 trip instansi pemerintahan. Yang poin 4 dan 5 kita kasih deadline di bulan September. Lalu yang kedua, bentuk kerjasamanya adalah manajemen administrasi. Targetnya adalah terbentuk standarisasi untuk prosedur, pertama untuk prosedur pemesanan tiket, kedua panduan pelayanan trip, ketiga itu sistem pencatatan keuangan atau admin, yang keempat materi promosi dan kerjasama. Kita deadline-kan bulan Juni. Nah, untuk 2 kerjasama ini, kami sudah sharing dengan pengurusnya, dan insya Allah yang benar-benar akan kami langsung action plan adalah 2 hal ini, Kak. Lanjut, yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini adalah upgrading dan development. Sebenarnya kita masih brainstorming nih, Kak, sama pengurusnya. Tapi yang kita ajukan, yang pertama itu diadakannya 1 kali pelatihan guide, yang kedua menjembatani pengurus untuk pelatihan manajemen dan pengelolaan wisata, yang ketiga pengembangan UMKM dengan pemateri yang relevan dengan bidang usaha. Deadline-nya yang poin pertama itu Agustus, kedua September, yang ketiga Agustus. Kalau dilihat ya, kenapa deadline-nya ini paling lama itu September, karena kita berharap di bulan Oktober, November, Desember kita fokus ke evaluasi dan transfer knowledge buat ke pengurusnya gitu loh. Selanjutnya, ya, peran setiap anggota. Untuk Kak Dani itu karena beliau ada di Surabaya, karena GMH sendiri ada di Surabaya, beliau koordinator lapangan, terus ada Kak Ria di Humas, terus saya di administrasi, Syifa di monitoring, dan Sofi di sosial media. Sudah ya? Ya, sekian dari saya, dari kami. Silakan Bangga Kak Anggit. Oke, thank you teman-teman. Ini aku juga mau tanya, ini kan kalau misalnya aku lihat di Instagramnya sebenarnya kan ada beberapa tripnya mereka gitu ya. Tapi terkait dengan UMKM-nya sendiri, gimana sih sebenarnya produk atau konsen dari mereka sendiri? Dari yang gerakan sarapan ini? Izin jawab ya? Iya. Kalau yang UMKM sendiri yang ada di Doli ini sekarang yang terlihat masih aktif nih ada 3 sebenarnya, Mbak. Yang pembuatan tempe itu dikelola oleh tim kecil. Terus yang dikelola lebih banyak orang lagi itu ada pembuatan batik. Nah, yang cukup proper dan
dari segi SDM, jumlah SDM dan fasilitasnya itu ada vendor pembuatan sepatu gitu, alas kaki, nggak harus sepatu. Kadang ada sandal hotel atau sepatu juga. Nah itu udah ada penjahitnya, udah ada tempatnya, dan juga sudah mulai melayani brand-brand yang ada di mall beberapa sih. Kalau sampai saat ini yang terdata seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya untuk melukis harapan ini memang mereka community base ya? Iya. Oke. Currentnya berarti ada volunteer ya atau ada pengurus dari melukis harapan ini atau gimana? Kalau dulu awal-awal pas masih terbentuk itu emang oprek volunteer cukup banyak. Iya. Nah, udah pas sudah sekarang ini di pengurus hariannya ini ada 2 orang. Oke. Terus setelah kemarin sharing kenapa nggak oprek banyak volunteer itu soalnya karena selain butuh SDM juga ya untuk mempertahankan mereka seperti nge-training dan terus nah itunya nggak ada untuk men-training mereka itu dari SDM-nya sendiri kurang. Oke, jadi memang ini ya tadi yang manajemen relawannya. Oke, boleh ke slide yang KPI teman-teman tadi. Oke, nah di sini sebenarnya untuk tadi kan sebenarnya tadi ya terkait dengan manajemen relawannya tadi gitu. Untuk yang tadi untuk branding berarti kan teman-teman di sini bisa silakan buat nanti legasinya adalah terkait dengan branding guideline-nya gitu ya untuk si melukis harapan ini. Karena kalau misalnya ngomongin melukis harapan, aku jadi ingat ini apa namanya kampung warna-warninya di Malang. Iya. Yang memang bisa jadi bisa kerjasama sama banyak komunitas juga ya kan untuk murah art dan segala macam, terus juga bisa kerjasama sama pemerintah dan juga bisa mengembangkan UMKM di sekitar masyarakatnya di situ gitu. Nah jadi sebenarnya di sini juga nantinya gitu ya, karena kan maksudnya berarti teman-teman harus konsen dulu sama permasalahan awalnya mereka ya, permasalahan mereka terkait dengan tadi manajemen SDM-nya mereka gitu. Nah, ketika memang kayak misalnya oke, teman-teman bantu masalah manajemen administrasi. Berarti di sini ya teman-teman oke bantu terkait dengan SOP-nya ataupun mungkin teman-teman nanti bisa bantu terkait dengan template-nya gitu kan, template penjualan atau seperti apa yang nantinya teman-teman bisa setelah nanti mungkin teman-teman out itu bisa dipakai lagi oleh si melukis harapan tadi ini sendiri gitu. Karena sebenarnya kan melukis harapan kan di awal kan menurut aku punya punya niat ataupun punya value yang oke banget gitu kan, tapi ternyata itu tadi apakah masalah kaderisasi gimana gitu. Nah ini yang memang teman-teman juga mungkin nanti teman-teman konsultan silakan didiskusikan untuk ini mungkin bisa dibuat blueprintnya juga, teman-teman bisa bantu buat blueprint gitu selama kayak blueprint 3 tahun sampai 5 tahun nanti gitu. Jadi kayak teman-teman di sini bisa bantu untuk ketika teman-teman nanti diskusi terus bisa buat blueprint 3 tahun sampai 5 tahun ini akan mau jadi seperti apa sih, mau dibawa kemana sih gitu. Kayak tadi kan sekarang UMKM yang bertahan ada 3 gitu, tapi untuk yang 3 UMKM tadi nantinya setahun 2 tahun ke depan nih akan mau dibawa seperti apa, atau kayak tripnya nanti ini akan mau dibawa seperti apa gitu. Jadi maksudnya as a konsultan teman-teman bisa buat bisa bantu buat blueprint 3 sampai 5 tahun dan teman-teman bisa siapin fondasinya apa-apa aja, awalnya apa-apa aja tuh dari sekarang. Gitu biar nanti mungkin bisa running gitu. Karena maksudnya itu tadi sih, jadi karena memang mungkin ada Mas Dani juga yang langsung terjun di sana gitu, dan juga bisa evaluasi juga gitu kan terkait dengan tripnya gitu. Apakah sebenarnya di sini kan tadi kan tujuannya mau branding gitu kan, mau branding si melukis harapan ini. Nah tapi sebenarnya gimana sih hasil dari trip-trip yang sebelumnya gitu? Apakah harus ada inovasi atau harus ada kayak misalnya mungkin pandemi sekarang kolaborasi sama siapa ataupun inovasi trip yang seperti apa gitu sih. Jadi nantinya tuh teman-teman nih KPI-nya jadi lebih luas lagi sih gitu. Karena kan sebenarnya kan udah ada value-nya udah oke dari komunitas tersebut, terus juga kan potensi juga sebenarnya juga oke juga, tapi mungkin kurang supporting system tadi gitu. Nah teman-teman bisa bantu di gimana nih caranya untuk tadi bisa ngebentuk lagi supporting system untuk si melukis harapan ini gitu. Itu sih sebenarnya dari aku gitu. Kayak contohnya nih kayak misalnya manajemen administrasi tadi kan teman-teman membentuk materi promosi dan kerjasama gitu ya. Nah mungkin teman-teman di sini kayak bisa bantu terkait dengan misalnya kolaborasi sama
siapa gitu kan, sama komunitas kah, atau tadi kan ini kan ada kan sampai sama trip sama pemerintah, berarti ya udah goalsnya itu gitu. Jadi nantinya yang teman-teman lakukan ini harapannya sih nantinya bahkan menurut aku hadirnya teman-teman bisa menjadi salah satu penyuntik semangat untuk si gerakan melukis harapan ini gitu kalau mulai dari aku sih. Oke, mungkin bisa langsung dieksekut teman-teman dan bisa langsung dipetakan aja mana yang memang visible duluan untuk dilakukan gitu. Sip. Silakan. Terima mungkin. kasih Kak. Ya. Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman? Dari kami cukup Kak, terima kasih atas feedbacknya. Oke. Siap, thank you teman-teman, semangat eksekusi. Mungkin selanjutnya silakan untuk kelompok terakhir. Terus ya Mbak Anggita, saya izin share screen. Yes, silakan.